Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab terkait dengan sistem dynamic in economic model. Kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan supply and demand model. Jadi ini yang akan kita bahas. Kita akan membahas atau melanjutkan terkait dengan model ekonomi yang lebih kompleks. Dan ini model yang sangat terkenal, yakni supply demand model. Supply demand model yang konvensional kita mungkin mengenalnya sejak dahulu, yakni adanya kurva yang menghubungkan antara price, price per artikel, misalnya article of clothing, kemudian quantity dari clothing per week-nya seperti apa. Ini adalah kurva demand, sementara ini adalah supply-nya. Nah, kita lihat bahwa jika supply-nya tinggi, maka nanti ini ada supply-nya. Nah, kita bisa melihat di sini, kalau harganya tinggi, maka supply-nya akan tinggi, tetapi demand-nya akan rendah. Ya, ini salah satu contoh dari data supply, demand, and price. Ya, jadi ini biasanya kita akan melihat di manakah terjadinya equilibrium atau titik optimum. Ini adalah equilibrium price, jadi price itu akan equilibrium di sini. Kemudian ini adalah equilibrium quantity, keseimbangan kuantitas ada di sini. Jadi ini dianggap kurva yang memotong antara demand supply ini adalah yang paling optimum. Itu titiknya. Jadi berapa produksi yang kita harus barang yang kita produksi dan harganya berapa, itulah yang kita akan cari. Nah, bagaimana dengan menggunakan sistem dynamic? Kita bisa melakukannya. Ini adalah modelnya. Ini ada, kita bisa mengelompokkan menjadi supply sektor, kemudian ada demand sektor, dan kemudian ada price sektor. Tiga hal ini kita hubungkan. Nah, kita perhatikan di sini, di supply sektor ada inventory. Dan ini disuplai oleh biasanya supply berarti production. Kemudian penjualan berarti ada mungkin pengapalan atau pengiriman. Nah, untuk supply-nya sendiri itu menggunakan tabel sebagaimana yang ada di yang sebelumnya, tabel ini ya. Ini adalah tabel untuk supply. Jadi kita buat tabel ini berdasarkan price ini. Jadi kita melakukan ini. Jadi ini adalah tabel berdasarkan price yang ini. Perubahan price. Kemudian untuk shipment-nya tergantung dari permintaan. Misalnya nanti ada permintaan yang naik gitu ya. Nah, permintaan ini akan mempengaruhi di set inventory-nya juga ya. Di set inventory, misalnya di set inventory coverage-nya berapa ya. Nah, ini akan mempengaruhi inventory ratio ya dengan inventory-nya. Nah, kemudian inventory ratio akan berefek ke efek on price ya. Jadi harganya seperti apa berdasarkan inventory yang ada. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung di set price-nya berapa. Nah, di set price ini dipengaruhi oleh efek on inventory dan price-nya itu sendiri ini. Dan di set price akan mempengaruhi perubahan price-nya. Kemudian ini ada tentu untuk perubahan price ini ada delay-nya. Ya. Kemudian price ini juga akan berpengaruh kepada demand. Jadi demand ini akan berdasarkan demand price schedule-nya. Ya. Jadi ini adalah loop, keseluruhan loop. Ada berapa loop? Ya. Kita bisa lihat di sini nih, loopingnya seperti apa, gitu ya.
Nah, karena ini cukup rumit, maka saya hanya menampilkan persamaan yang bisa diambil. Jadi kita tidak melakukan praktek supply demand ini. Anda coba sendiri untuk membuat model ini. Nah, di sini kalau kita buka, saya sudah membuatnya seperti ini. Ada 3 sektor, dan untuk persamaan-persamaannya bisa diambil dari sini. Model, kemudian equation figure, ini adalah equation yang ada. Tentu yang kita lihat adalah, misalnya untuk price awalnya adalah 15. Ini di sini ya. Sementara untuk inventory menggunakan inisialnya adalah bukan angka, tapi kita tuliskan di set inventory-nya. Jadi ada di set inventory-nya berapa, sebagaimana yang ada di ini, ada di set inventory yang ini. Ya, jadi kita untuk inventory bisa kita gunakan di set inventory-nya. Ya. Kemudian untuk price in chain, chain in price ini di set price dikurangi price, dibagi price chain delay-nya. Kemudian shipment-nya tergantung demand, supply-nya tergantung supply price schedule, demand-nya tergantung dari demand price schedule ditambah ada perubahan demand pada waktu 10 ya, sebesar 10 juga. Kemudian demand price schedule ini berdasarkan grafik yang ada di sebelumnya kita grafikan. Kemudian untuk di set inventory-nya menggunakan demand dikalikan di set inventory coverage. Kemudian di set inventory coverage-nya adalah 4. Di set price-nya adalah efek on price dikalikan price-nya. Sementara inventory ratio, inventory dibagi di set inventory dengan delay-nya adalah 30. Dan yang terakhir adalah supply price schedule-nya adalah sekian. Jadi ada 3 grafik ya. Grafik untuk demand terhadap price, kemudian untuk supply, dan grafik efek on price-nya. Nah, ini 3 grafik yang akan yang ada di model ini. Nah, kalau kita simulasikan, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi jelas bahwa ada fluktuasi ya, fluktuasi sampai mendapatkan nilai yang sesuai. Jadi kita bisa mungkin perpanjang ya, bukan 300, tapi misalnya sampai 500 lah mungkin ya, week. Ya, mungkin kita bisa melihat, ini, jadi sudah equilibriumnya kita bisa melihatnya equilibrium di berapa ya. Jadi price-nya 17,2, demand-nya 61, dan inventory-nya 247 ya. Kemudian ini untuk kalau kita lakukan beberapa perubahan, ini kita tidak melakukannya. Jadi ini terkait dengan nih. Kemudian tadi kalau kita lakukan perubahan, yakni misalnya di set inventory coverage-nya diubah, ya tentu akan merubah inventory-nya. Ya. Kemudian ini jika price chain delay-nya diubah 15, 5, 30, tentu ya, akan mempercepat dan memperlambat dari perubahan ini, perubahan harganya. Kesimpulannya, dengan sistem dinamik, supply demand dapat dikaji pengaruh antar 3 variabel penting, price, supply, and demand secara berkesinambungan. Demikian untuk model yang kompleks di model ekonomi ini, yakni supply demand model. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.